Kepemimpinan dalam manajemen sering sekali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Walaupun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari pemimpin di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Kunci perbedaan antara kedua konsep pemikiran ini terjadi setiap saat dan dimanapun asalkan ada seseorang yang berusaha untuk memengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dengan demikian, kepemimpinan bisa saja karena berusaha mencapai tujuan seseorang atau tujuan kelompok, dan itu bisa saja sama atau tidak selaras dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, baik perorangan ataupun kelompok. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa jika seseorang mulai ingin mempengaruhi perilaku orang lain, aktivitas kepemimpinan dimulai, pengaruh dan kekuatan pemimpin mulai terlihat. Demikian pula peran seorang pemimpin dalam mengatasi konflik. Itulah sebabnya kepemimpinan sering dikaitkan dengan manajemen. Pemimpin biasanya melakukan dua hal dengan pengikutnya, bimbingan dan dukungan. Oleh karena itu, fungsi kepemimpinan adalah mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan ini memanifestasikan dirinya ketika membuat keputusan yang bijak dan baik. Sedangkan manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Kunci perbedaan antara kedua konsep pemikiran ini terjadi setiap saat dan dimanapun asalkan ada seseorang yang berusaha untuk memengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dengan demikian, kepemimpinan bisa saja karena berusaha mencapai tujuan seseorang atau tujuan kelompok, dan itu bisa saja sama atau tidak selaras dengan tujuan organisasi. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang bisa menyesuaikan perilaku dirinya sesuai tuntutan dari keunikan lingkungannya. Adapun peranan manajer menurut Mintzberg, ada 3 peran utama, yaitu yang dimainkan oleh setiap manajer dimanapun letak hierarkinya. Peranan-peranan itu antara lain peranan hubungan antar pribadi. Ada 2 gambaran umum yang dihubungkan dengan peranan ini, yaitu hal yang bertalian dengan status dan otoritas manajer, dan hal-hal yang bertalian dengan pengembangan hubungan antar pribadi. Peranan yang berhubungan dengan informasi yaitu peranan interpersonal, di atas meletakkan manajer pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan pembuatan keputusan yaitu peran ini membuat manajer harus terlihat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Suatu kegiatan akan berhasil ataupun bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh seorang pemimpinnya. Pemimpin digambarkan sebagai pengembala dan setiap pengembala akan ditanyakan tentang perilaku pengembalanya. Ungkapan berikut membuktikan bahwa seorang pemimpin dimanapun letaknya dan bagaimanapun wujudnya akan selalu memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai suatu inisiatif untuk bertindak, pola dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Dalam konsep kepemimpinan dan kekuasaan, dari Power telah menurunkan suatu minat untuk senantiasa berdiskusi dalam pertumbuhan manajemen.